Lovers di Magdalene's Mind. Ada Arif Tirto Sidiro, kemudian juga ada Hera, kemudian juga ada Devi, ada Yari Alrama, kemudian juga ada Rangga. Kita rame-rame di sini pokoknya nih, lagi full house. Pertanyaan kita di malam hari ini, lovers, pernah nggak penampilan atau bobot tubuh menjadi halangan dalam mencari pekerjaan? Ternyata banyak bener yang pernah ceritain kita di sini nih. Salah satunya adalah gue pengen share Millennium Mom. Seleksi dosen sesuai IPK. Ternyata pas tes wawancara yang masuk anaknya dosen senior, alasannya attitude-nya lebih bagus. Dan ternyata tingginya kayak apa nih? Oh, Pragawati. Ya ampun. Oke. Kita pengen share siapa lagi sekarang nih? Devi sama Hera udah ada pilihan belum? Ini juga sama nih. Dia bilang tahun 2000 tes masuk di perusahaan telco ternama, 5 tes terlewati, nggak lolos interview. Yang lolos looknya Mbak Pragawati. Kan, bener kan? Ini satu lagi nih, ini pengen gue tonjok loh. Dia bilang pernah waktu itu ngelamar jadi resepsionis. Kata HRD-nya, kecilin dulu badannya biar muat kursinya. Wah, ini kurang ajar ini. Aduh. Maksudnya bercanda sih, tapi hey, come on. Nggak Itu kan profesional juga. maksudnya lo bercanda kalau udah jadi temen, bercanda fisik nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan is an job interview, terus tiba-tiba bercanda fisik gitu kan. I mean, come on. Nggak harus begitu juga. Lubina, thank you very much ya, Lubina Ali yang juga sudah mengirimkan. Nah, di 8317617 kita sudah bersama dengan si penulisnya yang mengirimkan So I Need to Lose Weight, The Skinny on Showbiz Fat. Di 8317617 ada Hana. Hai Hana. Hello. Hi. Halo. Halo Hana. Hi. Rame kan, langsung full house. Kita langsung full house. So how are you, Hana? I'm doing good. Okay, so how's the I've lost a bit weather? of weight loh. Straight to the point, baby. Langsung straight to the point. So how's the weather out there? Still hot? Di mana nih? Sekarang lagi di daerah mana? Lagi di Jakarta sih. Oh iya, maksudnya di daerah mana di Jakarta? Iya. Oh iya, Jakarta Selatan. Oke, panas juga Iya. kah? Atau udah mulai agak dingin atau masih gerah? Masih agak geras sih. Ke UFM aja, kita kumpul di Di studio. sini dingin. Iya, Banyak kita. sih. Iya. So Hannah, sorry, kita mengucapkan thank you dulu sebelumnya. Terima kasih karena juga sudah mengirimkan artikelnya ke Magdalene.co. Dan ini betul-betul mengundang you lovers sampai akhirnya berpendapat dan juga menyampaikan sudut pandang mereka mengenai hal ini. Dan ternyata you're not alone. Banyak you lovers yang mengalami hal ini, bahwa mereka memiliki tantangan lebih dalam hal untuk mencari pekerjaan karena masalah penampilan atau bobot tubuh. Forgive me for asking, but I have to ask. Describe your current appearance right now. Bukan I'm in pakai my baju cave. apa ya? Oh, jangan yang itu. Jangan yang itu. Oke. This is a serious question? No. Jadi kalau di describe your current appearance sekarang ini seperti apa sih sebetulnya? Kenapa? Your current appearance sekarang tuh seperti apa? Have you lost some weight kah? Atau sekarang ini juga still the same as like 5 years ago maybe gitu? Kan nulis itu, when I read this article itu sebenarnya tentang gue yang setahun lalu. Oh, Kalau dibandingin setahun tahun lalu sih udah kurusan dikit. Tapi bukan karena paksaan orang atau disuruh orang, bukan dengan sengaja juga, tapi memang lebih senang fitness aja sih. Dan Oke. jadinya udah turun sedikit. Tapi masih But I'm still curvy, I still have huge ankles, I still have fat knees. Sorry, don't use the word Ya, huge. begitu. Chubby ankles. Ankles kan bukannya? Chankles, ya, chankles. I still have ankles. Tapi sampai sekarang masih menghadapi itu nggak, komen-komen seperti itu? Banget. Oh ya? Jadi setiap kali ada proyek baru, apalagi di TV, produser suka sering bilang, Han gemuk ya, Ya makan ampun. dikit gitu. Dan ternyata memang udah 6 tahun kerja di industri ini, and it's like that every single time. Ya. Tapi memang not that it's my fault, tapi memang industri ini seperti itu, kejam. Memang entertainment industry dinilai dari fisik, Tampilan, ya. so it comes with the job. Tapi tinggal cara kita yang menghandle gimana. I don't want to be someone who loses weight just because someone tells me to. Dan tentunya nggak mau mendapatkan job juga
cuma karena fisik doang. Yeah. Am I a good presenter? Am I a good actress? Those are stuff that's much more important than physical appearance. Nah, biasanya kamu gimana tuh ininya menanggapinya? Kalau ada yang di profesi itu ada yang ngomong gitu ke kamu? Ketawa aja sih. Iya Pak. Wow. Tenang aja. Dan itu nggak gampang loh, Gitu. maksudnya untuk merespons dengan ketawa karena deep inside sebenarnya itu tersentuh banget dong dengan kata-kata seperti itu. Iya sih, cuman on the other hand, gimana ya, memang secara fisik I'm not like your standard Indonesian girl. Yep. Apalagi di industri ini semuanya pada kurus, tinggi, rambut panjang, putih. Memang kalau melihat dari body saya memang genetically big ass, big hips, big legs. Ya udahlah New gitu. breast. Hopefully selama 6 tahun ini juga bisa dapat kerjaan. Iya, iya, Jadi iya, I must be doing something right. Yep, betul. Tapi memang what other way you gonna face it than to just laugh and yayain aja. Oke. Terus nanti kalau misalnya ditanyain, udah kurusan? Iya dong, kan nggak bisa lihat ya, udah nggak longgar. ini Atau kesan ketemu pakai heels. Oh Han kurusan ya? Iya. Padahal enggak, cuma Pakai baju dilonggar garis-garis. aja gara-gara pakai heels. Iya. Itu apa namanya? Ilusi optik. Iya, optical Iya. illusion, betul. Oke. There are many tricks. Ini menarik, maksudnya karena yang diangkat oleh seorang Hannah itu adalah is a work value gitu sebetulnya kan, rather than cuman dari penampilan aja. If I may ask, what is your work value and apa sih value of beauty kalau menurut Hannah sendiri? Your work value duluan, terus nanti baru diikuti dengan your value of beauty menurut Hannah sendiri itu kayak apa? Okay, my work value itu intinya setiap kali mengambil job, I have to be the most professional as I can. I have to be the most intelligent as I can. Keren. Kalau misalnya nggak punya pengalaman misalnya di presenting, belajar sebanyak mungkin tentang presenting, about every aspect of it, so I can be the best that I can be in that job. Keren. Keren. That's my work ethic. Yep. Dan sayangnya banyak sekali produser tidak menilai itu. They look at they look at you physically. And as far as beauty values or physical values, gak ada man. It's just about sanitation, be a clean person, dan datang bawa kasih bau-bau gitu. Yang pokoknya mandi. Right. Beauty values, gak ada. If you're a happy, secure, and positive person, it's gonna show, man. Inner beauty itu sesuatu yang luar biasa, dan you can tell a mile off someone who's beautiful karena inner beauty-nya, intelligence-nya, confidence-nya, dengan segala kekurangan yang mereka merasakan, but they still are like I'm kick-ass. Like, Yeah, baby. I was about to swear. Yeah, baby. Hannah, kamu kan ini kebetulan karena Hannah orangnya like a strong woman gitu. Jadi this type of things doesn't bother you the way it probably bothers other women gitu. Nah, kalau menurut kamu dengan treatment seperti ini atau tuntutan atau demand seperti ini di dunia showbiz itu apa impactnya ke your colleagues gitu? Apakah mereka jadi insecure or what does it do? Is it in terms of the kayak negative impactnya? Gimana ya? Pernah lihat orang yang memang mengambil keputusan yang sangat drastis untuk menurunkan berat badan misalnya. You know, there are a lot of people who have eating disorders. Yep. You know, bulimia, anorexia. These are things that are very prevalent di industri saya. Terus, tapi apart from that, mungkin buat gue sendiri ya, karena gue tipe orang yang I like the idea of being natural, being a natural beauty, accepting who you are and being proud of who you are. Cool. Jadinya malah in my industry banyak orang yang kayak keluar rumah pun harus dandan. Keluar rumah harus pakai heels. Harus benar-benar kayak hashtag OOTD. Gayanya kayak gitu terus. Jangan lupa fake lash. Dan jadinya karena gue gak kayak gitu, jujur gue jadi minder. My industry gue minder karena beda sendiri. I'm like that dude. I'm like the dude yang super woles yang gak peduli akan penampilan, but I want to do the best in my job. Yeah. Dibandingkan all these other people yang memang gayanya kayak Kim Kardashian dan seleb-seleb luar lain yang keluar rumah pun harus dandan. Dan justru for me, gue jadi minder gara-gara itu. But it doesn't affect
it doesn't affect how I feel about myself, and I don't let them change how I feel about myself. Walaupun ada keminderannya sih. Itu kan bisa terjadi kalau kamu mengizinkan untuk membuat diri kamu seperti itu kan. Maksudnya betul-betul yang oke, gue nggak akan terpengaruh kalau gue mengizinkan, gue baru bisa terpengaruh dengan hal itu. So itu kerennya di situ. Kayak ini ada satu lagi juga You Lovers, dia mention kita, dia bilang, aku pernah melamar ke sebuah pekerjaan untuk mencoba jadi SPG, diukur kurang tinggi, langsung gugur, cuman gara-gara begitu aja gitu. Maksudnya kan itu membuat seseorang menjadi berkurang gitu kepercayaan dirinya. Kalau mengalami kejadian seperti yang udah kamu alami nih Hana, tipsnya apa sih supaya orang itu bisa seperti kamu? Paling tidak tidak akan mempengaruhi penilaian kamu terhadap diri kamu sendiri. Gimana ya? I don't know, I think finding confidence is very hard. Gak semua orang memang super pede dengan who they are as a person. Cuman kalau ngomongin soal industri ini ya, banyak orang yang memang cuma pengen jadi artis aja. Dan merasa, oh I'm good looking, I can do this. Dan jadinya banyak people in the industry pun yang create that kind of logic karena mereka terima aja orang yang cantik tapi bodoh, cantik tapi nggak profesional, cantik tapi nggak pernah datang tepat waktu. Coba kalau orang-orang di dalam industrinya sendiri benar-benar kayak appreciate stuff like professionalism, coming on time, a super good work ethic, mungkin hal seperti ini bisa berubah. Mungkin itu pun bisa jadi mempengaruhi this whole idea of body image, because there's so many pretty and dumb people in this industry. If there were more clever people who actually respected others as well as themselves, maybe we wouldn't be in this kind of situation. Gua langsung di belakang pakai pom-pom. Betul, benar. Oke, Her, apa terakhir? Apa ya? Kalau tadi kan jadi ngomongin bukan ngegosipin temen ya, tapi tadi kan Hana bilang banyak sekali perempuan yang cantik tapi dumb. Nah, then you are somewhat of anomaly lah di industri itu. Tapi kalau menurut kamu ini pernah tidak menjadi menjadi nilai plus gitu? Atau lebih sering lagi kamu menganggap ini menjadi halangan gitu dalam cari kerja atau? Kadang-kadang jadi nilai plus karena people talk ya. Kalau misalnya you get a reputation for being baik dengan semua orang, profesional segala macam, kan itu juga bagus buat kamu. Orang lain berbicara, produser bilang, oh kerja sama dia enak. So if you're that person who isn't professional, it can go against you juga. Orang gak mau kerja dengan lo, orang selalu benci di belakang lo juga, walaupun on satu produksi. But at the same time, having a super serious work ethic juga susah di industri ini. Karena no one else is like that. Kalau misalnya callingan jam 10 pagi, benar. Oh di situ jam 9.55 gitu. Kalau yang lain pada datang jam 12, yang ada I'm the one who waste my energy and it's not good juga. Benar. Dan karena everyone else is like that, kru aja ada yang kayak gitu. So it's like it's just a really bad disease that it has no cure in Indonesia. Tapi itu ada plusnya ada minusnya. Tapi lucu ya, berarti in a way dalam satu sisi kalau kita mau summarize, dalam dunia yang gila, orang yang sadar itu malah dianggap gila, ya nggak sih? Iya benar. I guess so. Iya kan maksudnya. Apa ya? Dan kalau kita memang tegas, gini aja dulu waktu saya di MTV, ada masalah dikit dengan kontrak, dengan pembayaran segala macam. Nah biasanya kalau kita di Eropa ya, you don't work unless your contract is sorted. And if misalnya ada sesuatu yang, misalnya pembayaran, for example, kalau belum dibayar, berhak untuk ngomong dong dengan atasan. Betul. Saya ada kerja, kenapa ini enggak? Malah saya dibilang dibilang ribet lah karena menanyakan kenapa saya belum digaji, yang lain udah gitu. But it seems that that's how this industry works, and it's very strange. Very strange.
Tapi walaupun kadang-kadang itu sangat menyebalkan dan makes me stress whatever, gue tetap harus menjadi orang yang profesional. Mau orang datang jam 12, kalau callingannya jam 10 pagi, tetap harus datang jam 10 pagi. Yeah. To show people, tuh gue udah di sini dari jam 10 loh. Keren. Nanti mereka nggak peduli. Tapi sendiri. Harusnya malu ya mereka. Iya, that's the whole point. Trying to Sayangnya shame seperti people itu. into doing things better. Harusnya mereka malu, tapi enggak. Jadi, tapi nggak apa-apa. Buat kayak my inner conscience and Yeah, everything. inner conscience. Setidaknya gue udah menjalankan tugas gue dengan benar. Iya, betul sekali. So, Hannah, thank you very much for sharing. you, Thank you very Very much for much. sharing. Jadi lovers, kalau pengen baca lebih lanjut lagi mengenai artikel yang ditulis oleh Hannah, go to Magdalene.co. Lihat aja judul artikelnya. So I Need to Lose Weight, The Skinny on Showbiz Fat by Hannah Al Rashid. Hannah, thank you very much. Have a pleasant you. evening, yeah? Thank you very Thank much. you, Bye. Hannah. See you, bye. Bye. UFM 94,7